Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pembahasan sekarang masalah apa? Sekarang yang kita bahas masalah apa kemarin? Al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum masalah larangan menunjukkan haram perbuatan tersebut untuk dilakukan. Halaman 29, perhatikan baik-baik, 29. Hadza wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu. Ini pembahasan ini dan kaidah madhab. Madhab itu biasanya kalau madhab itu Hambali. Kalau sebutan mutlak madhab itu biasanya apa? Hambali. Biasanya madhabnya apa? Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hadza wa qa'idatul madhab. Ini dan kaidah madhab. Madhab Hambaliyah, perhatikan. Fil manhi anhu, mengenai sesuatu yang dilarang darinya. Hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim. Suatu amalan yang dilarang itu kalau dikerjakan batal amalannya atau sahih tapi dia melakukan perbuatannya haram. Paham belum? Contohnya dilarang salat menghadap kuburan, dilarang kan? Nah, ketika dia nekat salat menghadap kuburan, salatnya sah atau salatnya batal? Paham belum? Itu penting. Nah, kita lihat rinciannya. Kama yani, berikut ini rinciannya. Pertama, an yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhi anhu, penting. Yang pertama ini, kalau larangan tersebut, hendaknya larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang. Perhatikan ini, kalau larangan kembali kepada zat yang dilarang, au syartih, atau kembali ke syaratnya, fa yakunu batilan, maka amalannya batal. Contohnya, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. Larangannya kemana ini? Larangannya kemana larangannya? Ke zat salat menghadap kuburan. Berarti kalau nekat salat menghadap kuburan, walaupun dia sudah wudu, walaupun dia sudah bersuci, walaupun menutup auratnya, sah atau enggak salatnya? Batal. Salatnya apa? Batal. Perhatikan kitabnya, salatnya batal. Itu nomor satu. Nomor satu, kalau larangan kembali ke zat amalan, biar antum enggak bingung. Larangan kalau kembali ke zat amalan itu sendiri, kemudian kok malah dilakukan, hancur, batal amalannya. Ingat-ingat ya, itu yang pertama. Yang pertama tak ringkaskan untuk pahami baik-baik. Dan suatu larangan kalau kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri, maka ketika diamalkan hancur, batal amalannya. Faham? Ini pertama, ingat-ingat. Jadi kalau antum merasa hafalannya enggak kuat, jadi ingat-ingat. Maksudnya apa? Maksudnya nomor satu itu untuk memahaminya biar enggak bingung antum. Kalau larangan tersebut aidan kembali ke zat yang dilarang, kembali ke zat amalan itu, atau syaratnya kembali ke syaratnya, syarat amalan tersebut, maka batal amalannya. Paham belum? Contoh yang lain apa contoh yang lain? Contoh yang lain apa contohnya? An-nadar fi ma la yamlik. Rasulullah melarang orang bernadar pada sesuatu yang dia tidak memilikinya. Kok dia malah nekat? Nekat bernadar untuk apa? Nyembelih sapi tetangganya. Nadarnya sah atau tidak? Enggak dianggap sah. Kenapa? Karena larangan nadarnya sudah syarat zatnya dilarang. Bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Paham ya? Aku bernadar, nanti kalau aku tahun ini bisa umrah atau bisa haji, sapi tetanggaku akan aku sembelih. Dia bernadar sudah keliru di situ. Kenapa? Dikarenakan bukan barang milik dia yang dia pakai untuk nadar. Paham ya? Seperti itu. Nah, contoh yang tidak kembali kepada zat amalan apa contohnya? Seorang laki-laki dilarang pakai sutra. Ya enggak? Dilarang pakai sutra. Dia malah salat pakai imamah terbuat dari sutra, imamahnya, sorbannya. Jubahnya jubah terbuat dari sutra. Imamahnya terbuat dari sutra, kaos kakinya terbuat dari sutra, serba sutra semuanya. Nah, larangannya enggak kembali ke zat. Enggak ada larangan jangan kalian salat pakai sutra, enggak ada. Kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, maka amalannya sah, cuman dia berdosa. Paham belum? Ada enggak larangan jangan kalian wudu pakai air curian? Ada enggak larangan kayak gitu? Enggak ada. Yang ada larangan mencuri. Sehingga ketika antum wudu pakai air curian, wudunya sah enggak? Sah, cuman berdosa. Jadi ada dua poin, ingat-ingat. Poin pertama, kalau larangan kembali ke zat amalan itu sendiri, maka amalan itu kalau dilakukan hancur atau batal. Yang kedua, kalau larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang lain di luar amalan tersebut, kalau larangan tersebut
kembali kepada sesuatu yang lain di luar amalan tersebut, maka amalan tersebut kalau dilakukan sah, cuman dia berdosa. Itu kesimpulannya, jangan sampai keliru ya. Ingat-ingat, nanti kalau tanya bisa upayakan. Yang kedua, an yakuna nahyu 'aidan ila amrin kharid la yata'allaq bi dzatil manhi anhu wa la syartih, fala yakunu batilan. Yang kedua ini yang ana maksud. Cuman ringkasannya yang ana sebutkan tadi. Yang kedua, hendaknya larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar, yang tidak ada kaitannya dengan zat yang dilarang tersebut. Wala syartih, tidak pula pada syaratnya. Fala yakunu batilan, berarti amalannya enggak batal, amalannya sah. Ana ulang sekali lagi. Kaidah yang pertama, apabila larangan kembali ke zat yang dilarang tersebut, maka amalan tersebut apabila dilakukan batal dan juga tidak sah. Ayo. Yang kedua, apabila larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang di luar amalan, maka apabila amalan tersebut dilakukan sah dan diterima, hanya saja dia berdosa. Paham bedanya? Tahu bedanya ya? Yang pertama kembali ke zat yang dilarang, yang kedua kembali pada perkara yang di luar amalan. Ada enggak larangan jangan kalian wudu pakai air curian? Ada enggak larangan itu? Pas itu enggak ada. Yang ada larangan mencuri. Iya enggak? Ternyata dia ngambil apa? Air tetangga, dia nyuri air dia. Pakai untuk wudu. Wudunya sah, cuma dia berdosa. Paham soal ini? Mafhum, Bang? Bedanya paham bedanya? Ewa. Bedanya apa, Bang? Pertama dan kedua. Yang pertama apa? Larangannya kembali ke zat amalan. Maka kalau dilakukan bagaimana amalannya? Rusak dan hancur, tidak sah. Yang kedua, larangan kembali kepada sesuatu yang di luar amalan. Larangan mencuri, ada enggak larangan mencuri? Ada. Ada enggak larangan jangan wudu pakai air curian? Enggak ada. Berarti kalau wudu pakai air curian, wudunya sah, cuma dia berdosa. Ada enggak jangan kalian haji dengan uang curian? Ada enggak lafaz kayak gitu? Enggak ada. Larangannya mencuri haram hukumnya. Ternyata dia haji pakai uang ngerampok gitu loh. Malahnya ngerampok, begal, paginya haji. Paham ya? Sah enggak hajinya? Sah, cuma dia berdosa. Paham belum? Paham teman-teman? Ayo, nah, itu penting. Karena di sini ada kekeliruan sini. Wa mithalul ayati ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya yang kembali kepada zat larangan, yang kembali kepada zat yang dilarang. Perhatikan ini. Mithalul ayati ila dzatil manhi, contohnya larangan yang kembali kepada zat yang dilarang fil ibadah, dalam suatu ibadah, an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan puasa di 2 hari raya. Larangan puasa di 2 hari raya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am barakallahu fikum an shaumi yaumil adha wa yaumil fitr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah melarang puasa di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Nah, kok nekat dia puasa? Puasanya batal atau sah, Hasan? Batal. Kenapa? Karena larangannya kembali ke zat itu sendiri. Faham soalnya? Bisa dipahami nih? Akhbar muat mafhum? Ayo na'am, kita lihat. Karena enggak boleh lagi puasa hari raya Idul Adha, Idul Fitri kok puasa enggak boleh. Wa misalul ayati la dzatihi fil muamalah, contohnya larangan yang kembali kepada zatnya di dalam masalah muamalah, transaksi ke muamalah bisnis jual beli atau semisalnya. An-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ah tsani mimman talzamahul jum'ah. Mimman tulzimuhu al-jum'ah. Talzamahul jum'ah itu ya, talzamul jum'ah. Artinya apa? Larangan dari jual beli setelah dikumandangkan adzan kedua. Ini yang keliru. Pendapat yang keliru tapi ya. Larangan jual beli ketika dikumandangkan adzan kedua di hari Jumat bagi orang yang diharuskan Jumat. Berarti ada orang yang tidak diharuskan Jumat, berarti ada. Siapa contohnya? Perempuan. Siapa lagi? Orang yang safar. Siapa lagi? Orang sedang sakit. Paham ya? Yang salahnya yang mana salah ini? Adzan kedua. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat Jumat itu adzan 2 kali. Mengikuti ijtihadnya siapa? Utsman bin Affan. Padahal Ibnu Umar mengatakan adzan yang kedua adalah adzan yang bid'ah.
Bukan menuduh Utsman mubtadi', bukan. Perbuatan Utsman tersebut perbuatan bid'ah karena enggak pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah enggak pernah melakukannya. Jangan sampai akhirnya orang frontal mengatakan berarti antum nuduh Utsman mubtadi' katanya. Ya siapa yang nuduh? Seseorang itu ketika terjatuh dalam perkara bid'ah, paham ya? Kadang-kala sumbernya karena ijtihad dan sumbernya karena hawa nafsu atau yang semisalnya. Kalau sumbernya karena hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya dan meyakini itu adalah perkara yang diperbolehkan bahkan bagian dari syariat, misalkan bisa mubtadi' dia. Tapi karena ijtihad, Utsman bin Affan ijtihad. Ijtihadnya keliru. Kalau keliru dapat berapa pahala? 1 pahala. Kalau benar dapat berapa pahala? 2 pahala. Di situ nah beliau berijtihad adzan 2 kali. Orang-orang awam NU, Nahdlatul Ulama atau yang semisal mereka biasanya gitu biasanya. Adzan 2 kali. Buat tongkat ini. Tongkatnya bukan kayak gini, panjang tongkatnya. Rahimakumullah atau yang semisal itu, langsung diambil misalkan. Langsung adzan lagi, duduk terus setelah itu baru naik mimbar adzan lagi. Nah, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpendapat demikian. Berpendapat adzan 2 kali, padahal itu adzan yang tidak dibenarkan. Dalam artian syariatnya yang sahih, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya melakukannya cuma sekali saja adzannya. Tapi ingat ya, tidak mengharuskan kita menuduh Utsman mubtadi'. Walaupun Ibnu Umar mengatakan itu perbuatan bid'ah. Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya karena agak panjang dan juga perlu direnungi kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.